Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas yang namanya flowchart. Nah, semoga kamu masih ingat, flowchart itu adalah berasal dari kata flow, yang dimana itu adalah alir, dan chart yang artinya diagram. Jadi, flowchart secara keseluruhan adalah diagram alir. Diagram alir dari apa? Dari pemikiran kita sendiri, atau dari logika kita. Oke? Pelajaran hari ini adalah mengenai pseudocode. Nah, jadi apa itu pseudocode? Pseudocode kalian bisa langsung lihat di buku informatika halaman 144 untuk lebih jelasnya jika punya bukunya. Jika tidak, maka kita langsung akan lanjutkan. Nah, secara sederhana pengertian pseudocode adalah suatu bentuk algoritma menggunakan kode. Baik itu kode, tanda, ataupun notasi yang dimaksudkan untuk menyederhanakan bentuk kalimat manusia. Loh, gimana sih maksudnya? Nah, sebelum kamu makin bingung, gak usah bingung. Kita akan lanjutkan. Nah, jadi tentunya kita harus tahu dulu ciri-ciri pseudocode ini apa. Yang pertama, pseudocode menggunakan simbol atau sintaks ya dari suatu program. Jadi bisa berupa ini. Ini artinya disimpan di, mengarah kemana artinya disimpan di variabel tersebut. Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan sebagainya. Yang kedua, ciri-cirinya, notasi-notasi pseudocode bisa digunakan untuk bahasa pemrograman. Loh, gimana sih? Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Jadi gak usah bingung dulu, yang penting kamu tahu dulu ciri-ciri awalnya. Yang ketiga, tidak memiliki aturan baku dalam penulisannya. Jadi nggak ada aturan yang tetap-tetap banget atau aturan yang benar-benar harus seperti itu. Jadi aturan-aturannya belum baku ya, karena dia belum memiliki aturan yang baku dalam penulisan pseudocode. Yang keempat, yaitu tidak menggunakan diagram. Jadi beda, kalau minggu lalu kita harus menggambar flowchart. Minggu ini kita hanya menulis kalimat. Ya, jadi istilahnya kita menuliskan rangkaian kejadian. Misalnya, pagi hari saya bangun tidur, titik. Itu kalimat pertama. Kedua, saya menggosok gigi dan mandi. Itu kalimat kedua. Ketiga, setelah gosok gigi dan mandi, saya berangkat ke sekolah. Jadi itu hanya dituliskan dalam bentuk kalimat, tidak lagi dibuat ke diagram. Ya, berupa urutan suatu kejadian atau permasalahan. Nah, ciri-ciri dasar sudah tahu ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke contohnya langsung agar kamu makin mengerti ya. Kalau kita ingat kembali algoritma kemarin, itu ada bilang bahwa algoritma itu adalah bahasa manusianya. Pseudocode dan flowchart itu adalah cara presentasinya. Jadi ada yang disebut dengan masukan bilangan. Di dalam pseudocode disebut input, ya kan? Kita input, kita memasukkan input, atau bahasa Inggrisnya doang sih. Nah, jadi kalau kalian ingat kembali bahwa notasinya adalah digunakan bahasa pemrograman, yaitu, nah ini input bahasa pemrogramannya. Jika 5 lebih besar dari 2, maka 2 lebih kecil dari 4. Jikanya menjadi if, makanya menjadi then. 5 lebih besar dari 2 menjadi 5 tanda notasi lebih besar 2. 2 lebih kecil dari 4 menjadi 2 notasi lebih kecil 4. Jadi ingat kembali, nah ciri-cirinya yaitu menggunakan simbol atau sintaks suatu program. Nah ini simbol atau sintaksnya ya. Nah, kemudian jika belum lapar maka tidak perlu makan. If belum lapar, then tidak perlu makan. Jadi if dan then adalah jika dan maka. Nah, kenapa harus pakai if dan then? Karena itu merupakan bahasa pemrograman. Jadi pseudocode ini kan pada awalnya saya sudah bilang bahwa dia sudah mengarah ke bahasa pemrograman. Dan akhirnya tampilkan angka, yaitu output angka. Selesai. Simple kan pseudocode? Simple, tidak susah, tidak perlu dibuat ribet. Next. Pseudocode dan flowchart. Jadi ada hubungannya antara pseudocode dan flowchart. Contohnya nih untuk menghitung keliling segitiga.
Nah, kalau kita mau menghitung keliling segitiga, kalau kamu masih ingat segitiga itu kan bentuknya ada 3 sisi ya. Sisi A, sisi B, sisi C. Kalau mau hitung kelilingnya, ketiganya ditambahin. Berarti kalau secara pseudocode, input nilai A, input nilai B, input nilai C. A plus B plus C dimasukkan ke dalam keliling hasilnya. Output keliling ditampilkan nanti hasilnya ya. Kalau dijadikan flowchart apa? Input A digambarkan menjadi sebuah kotak input. Input nilai B, kotak input B. Input nilai C, kotak input C. Jadi bentuknya bukan kotak ya, tapi jajaran genjang. Ingat kembali di dalam flowchart bentuk-bentuk itu punya fungsi berbeda setiap bentuk ya. Jadi jangan kamu selihat kemarin di latihan ada yang buat lingkaran, kemudian sisanya semua persegi panjang ya sampai akhir. Ada yang lingkaran semua, ada yang melonjong semua, oval semua. Itu udah pasti salah kalau kamu ujian buat gitu. Ya, kemudian ada yang namanya keliling A tambah B tambah C. Ini kan proses, maka kotaknya persegi panjang. Ya, kemudian output keliling. Nah, bedanya flowchart ada mulai dan selesai. Pseudocode boleh nggak tambahin mulai dan selesai? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ingat kembali bahwa tidak memiliki aturan baku dalam penulisan. Jadi sah-sah saja kalau kamu membuat mulai dengan selesai juga. Oke? Jadi sampai di sini pseudocode itu lumayan mudah ya. Tidak ada yang terlalu sulit dalam pseudocode. Jadi saya harapkan kamu sudah mulai mengerti atau sudah bahkan mengerti cara penulisan pseudocode. Jadi lihat flowchart, kita bisa tuliskan ke pseudocode. Jadi sebuah pseudocode. Kamu melihat algoritma biasa yang seperti ini, algoritma biasa bisa kamu tuliskan ke dalam pseudocode. Nah, tugas hari ini untuk kamu adalah buatlah penulisan pseudocode untuk menghitung luas segitiga. Kalau tadi contohnya adalah hitung keliling segitiga. Kalau luas segitiga berarti alas dan tinggi. Biasanya luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi per 2. Setelah selesai buatnya pseudocode aja ya, segak minta flowchart, hanya pseudocode. Foto dan upload tugas ke Google Form guru masing-masing. Jadi kerjainnya di latihan. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Oke? Kita akan jumpa di video berikutnya mengenai bahasa pemrograman prosedural. Kalau kamu mau baca, itu ada di buku halaman 148. Oke, bye-bye semua.